Gadis itu telah duduk di ruang tunggu setidaknya selama 20 menit, meringkuk di kursi plastik keras dan menatap poster inspirasional di dinding. Matanya buram dan tidak fokus dengan lingkaran hitam tebal yang menandakan dia kurang tidur. Dia mencoba memusatkan perhatiannya pada poster dan membaca kata-katanya, tapi dia kesulitan berkonsentrasi. Dia terus mengantuk hanya untuk tersentak kembali terjaga saat kepalanya mulai melorot. Seperti inilah kehidupannya setelah berminggu-minggu insomnia. Dia hampir di ujung yakin bahwa ini akan menjadi hidupnya mulai sekarang, sampai dia kebetulan melihat iklan di koran untuk penelitian di klinik tidur setempat. Dia tidak terlalu memikirkan hal semacam itu, tapi dia sangat butuhkan apapun yang mungkin bisa membantunya mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Akhirnya pintu terbuka dan seorang teknisi memanggilnya ke kantornya. Gadis itu berdiri dan menyeret dirinya ke dalam. "Terima kasih telah menjadi sukarelawan untuk menjadi bagian dari studi kami," kata teknisi. Dia punya senyum ramah dan sikap menenangkan yang langsung membuatnya nyaman. Jelas dari sikapnya di samping tempat tidur bahwa dia pernah menangani banyak pasien yang kurang tidur sebelumnya. Dia mengeluarkan papan klip dan mulai membuat catatan di selembar kertas. "Kami telah meninjau lamaranmu dan menurut kami kamu sangat cocok untuk proyek ini." "Syukurlah," pikir gadis itu. Dia hampir putus asa setelah penantian panjang itu. Dia mengira bahwa mereka hanya akan memberitahunya bahwa dia tidak memenuhi syarat dan mengirimnya pulang untuk mencoba dan mencari cara untuk mengatasi insomnianya sendiri. "Jadi kamu sulit tidur?" kata teknisi. "Coba ceritakan." Gadis itu membungkukkan bahunya. "Tidak banyak yang bisa diceritakan. Aku mengalami masalah tidur selama bertahun-tahun. Aku menderita apnea tidur yang sangat buruk, jadi aku selalu sulit tidur. Aku bolak-balik bangun setidaknya beberapa kali dalam semalam, tapi itu benar-benar buruk akhir-akhir ini. Aku bahkan hampir tidak bisa tidur beberapa minggu terakhir ini." Teknisi itu mengangguk. "Itulah jenis masalah yang ingin kami selidiki di sini," katanya. "Untuk penelitian ini, kami akan memantaumu saat kamu tidur dan melihat apakah kami dapat mendiagnosis masalah ini." Dia mengangguk. Teknisi terus berbicara, tapi dia tidak mendengarkan. Dia tidak terlalu peduli dengan detailnya. Yang penting adalah dia akhirnya akan mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Teknisi membawanya ke laboratorium, sebuah ruangan besar dengan dipan sederhana yang disusun di sepanjang dinding. Di sebelah setiap dipan dia melihat sekumpulan mesin elektronik yang aneh. Dia tidak segera tahu untuk apa itu, tapi dia bisa menebak. Dia berpartisipasi dalam studi tidur sebelumnya dengan harapan itu dapat membantu menyembuhkan masalahnya, dan mereka biasanya menghubungkan mesin seperti ini ke dahimu saat kamu tidur sehingga mereka dapat membaca denyut nadi dan aktivitas otakmu. "Maaf, ini bukan pengaturan yang nyaman," kata teknisi. "Tapi yang harus kamu lakukan hanyalah tidur. Ada kamar mandi di lorong kalau kamu perlu bersiap-siap untuk tidur. Saat kamu siap, kami akan mempersiapkanmu untuk langkah selanjutnya." Gadis itu tidak peduli kalau dipannya tidak nyaman. Menurut pendapat teknisi, ini mungkin juga tempat tidur bulu termewah baginya. Setelah berganti baju tidur dan menyikat giginya, gadis itu kembali ke lab. Dia melihat teknisi menunggunya, memegang apa yang tampak seperti mesin CPAP biasa. Gadis itu tentu saja mengenali perangkat ini. Dia menggunakan ini beberapa kali dalam keputusasaannya untuk menemukan solusi untuk apnea tidurnya. Itu seharusnya membantu membuka saluran pernapasan untuk meningkatkan aliran udara dan dengan demikian mengurangi kejadian apnea tidur. Tapi gadis itu tidak pernah beruntung dengan itu. Dia mengerutkan kening. Kalau penelitian ini hanya menguji mesin CPAP jenis baru, dia tidak terlalu yakin bahwa ini akan banyak membantunya. Teknisi memperhatikan kekecewaannya. "Saya tahu kamu mungkin pernah menggunakan ini sebelumnya," katanya. "Ini baru langkah pertama. Kami ingin melihat bagaimana siklus tidurmu bereaksi terhadap perawatan biasa sebelum kami mencoba sesuatu yang lebih radikal." "Oke, baiklah." Gadis itu tidak punya tenaga untuk berdebat. Dia lelah dan dia siap tidur. Tanpa sepatah kata pun dia mengambil alat CPAP dari teknisi dan mengikatnya ke wajahnya. Dia naik ke tempat tidur dan teknisi memasang selang ke mesin di samping tempat tidur. Dia menyalakannya dan mesin mulai mengeluarkan dengungannya akrab dan menenangkan. Teknisi menempelkan beberapa elektroda ke pipi dan dahi gadis itu. Dia mulai menjelaskan bahwa ini akan memungkinkan dia untuk memantau siklus tidurnya dan memeriksa setiap reaksi anomali. Dia hampir tidak mendengarkan pada saat ini. "Saya hanya akan memantaumu dari ruang sebelah," kata teknisi sambil menunjuk kamera video di sudut langit-langit. "Jadi jangan khawatir tentang apapun. Kalau ada masalah, saya akan mengawasi." Gadis itu hampir tidak punya kekuatan untuk menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia sangat lelah dan dia terlelap. Ruangan itu menghilang di depan matanya. Pikirannya terganggu oleh ilusi hipnogogis. Suara teknisi terdengar seperti sejuta mil jauhnya. Dia sudah bermimpi. Matanya menutup bahkan sebelum dia meninggalkan ruangan. Teknisi mengambil posisinya di meja, duduk di depan monitor video. Rekaman abu-abu
lampu kasar dari kamera keamanan menunjukkan bahwa gadis itu tertidur lelap di tempat tidurnya. Dadanya naik dan turun secara ritmis dengan napasnya. Tidak ada yang aneh terjadi sejauh ini. Teknisi menyesap secangkir kopi dan bersiap untuk malam yang membosankan lagi dengan menonton orang lain tidur. Tentu saja dia berharap bahwa informasi yang diperoleh dari pengamatannya dapat berguna dalam membantu gadis ini untuk mengatasi masalah tidurnya. Dan dia berharap pada saatnya dapat membantu orang lain dengan masalah apnea tidur yang serupa juga. Tapi untuk saat ini dia hanya menatap layar dengan setengah hati. Pada awalnya semuanya tenang, mesin CPAP tampaknya berhasil memungkinkan gadis itu bernafas dengan tenang dan tidur dengan nyenyak. Teknisi menonton tanpa minat saat gadis itu masuk melalui berbagai tingkat tidur. Monitor di depannya menunjukkan perubahan dalam bioritmenya. Baru setelah dia mencapai putaran kedua tidur REM, tahap di mana orang yang tidur bermimpi, sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah kelopak matanya, pupil gadis itu dengan cepat bergerak seolah-olah dia sedang menonton film. Ini adalah perilaku yang benar-benar normal tentu saja selama tidur REM. Teknisi bahkan nyaris tidak melihat ke monitor saat peralihannya ke tahap tidur baru ini. Dia sudah cukup lama bekerja di klinik tidur sehingga dia tahu akan hal ini. Dia mungkin tidak akan mendongak kalau cangkir kopinya akhirnya tidak habis. Saat dia mengangkat cangkir kosongnya, bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal bahwa sekarang dia harus berjalan jauh melintasi fasilitas untuk mengisi ulang di mesin kopi di ruang istirahat. Saat itulah dia akhirnya melihatnya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pada awalnya teknisi tidak mempercayai matanya. Dia pikir itu pasti kesalahan pada hardware atau mungkin matanya sendiri yang mempermainkannya. Dia telah minum banyak kopi untuk tetap terjaga, tapi tidak, itu ada di sana. Dia dapat melihat bahwa ada orang kedua di ruangan itu sekarang. Siluet gelap besar berdiri di depan gadis itu saat dia tidur. Dia berkedip karena terkejut. Bagaimana seseorang bisa masuk ke gedung, apalagi laboratorium, tanpa sepengetahuannya? Sosok itu diam dan tidak bergerak, sepertinya tidak mengancam, tapi pada saat yang sama, sulit untuk tidak mencurigai seseorang sebagai ancaman saat mereka masuk ke kamarmu dan menatapmu saat kamu tidur. Saat dia melihat sosok itu mulai berubah di depan matanya, segera itu bukan hanya bayangan yang padat. Itu menyatu menjadi sosok manusia, seorang humanoid pria besar, tubuhnya menonjol dengan otot. Lengannya diikat dengan otot, tapi bukannya wajah. Sosok ini punya tengkorak putih berkilau dari kuda. Itu tetap berdiri di depan gadis itu. Gadis itu mendengus dan berbalik dalam tidurnya, mendengus dan bergumam. Dia seolah terjebak dalam mimpi buruk yang sangat mengganggu dan sedang berjuang untuk bangun. Makhluk yang berdiri di depannya tidak bereaksi pada gerakannya, malah menatapnya dengan ketenangan yang menakutkan dan tak tergoyahkan. Rekaman kamera yang buruk membuat sulit untuk melihat detailnya, tapi teknisi hampir yakin dia bisa melihat kedipan terkecil seperti pantulan cahaya di pupil yang membesar di rongga kosong tengkorak asing misterius itu. Tengkorak itu tidak bereaksi. Bagaimana bisa itu bereaksi? Itu hanya tengkorak, tapi kesunyiannya dengan seringai dan mata kosong hanya membuatnya lebih menakutkan daripada kalau itu bereaksi. Teknisi itu menelan ludah dan bangkit berdiri, lututnya gemetar. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia tidak tahu lelucon apa yang sedang terjadi, tapi dia berjanji pada gadis itu bahwa dia akan bertanggung jawab atas keselamatannya kalau terjadi sesuatu yang aneh. Lebih tepatnya, kehadiran orang asing bertopeng ini bisa membahayakan hasil penelitian. Dia bergegas dari kantor langsung menuju ke laboratorium. Dia tidak tahu persis apa yang akan dia katakan atau lakukan saat dia menghadapi orang asing ini. Dia hanya tahu bahwa dia harus melakukannya. Tapi kemudian dia sendiri mulai merasa mengantuk. Semakin dekat dia ke laboratorium, semakin tubuhnya sendiri mulai menentangnya. Anggota tubuhnya terasa kenyal, matanya terasa berat, dan pikirannya mulai melayang. Terlepas dari semua kopi dalam sistemnya, dia juga merasa mengantuk. Dia hanya berjarak 50 yard dari pintu saat dia akhirnya ambruk di lantai. Matanya tetap terbuka lebar, menatap kosong ke depannya, dan mulutnya menganga seperti ikan yang keluar dari air. Apapun yang dia alami, entah itu sesuatu yang hanya bisa dia lihat atau sesuatu dalam pikirannya, ekspresinya hanya mengungkapkan teror yang kacau. Sementara itu, tepat pada saat teknisi itu pingsan, sosok yang berdiri di dekat gadis di lab itu berkedip sejenak, seolah-olah bereaksi terhadap keributan di luar. Dan saat itu kembali, itu tidak sendiri. Sosok gelap kedua juga muncul di ruangan. Itu juga memulai muncul sebagai bayangan yang samar-samar, hanya bayangan humanoid, tapi dengan cepat mulai berbentuk. Yang ini berbeda dari yang pertama. Itu adalah tubuh wanita, tapi kepala sosok itu punya wajah kosong tanpa mata, mulut atau hidung. Sosok kedua ini mengabaikan gadis yang sedang tidur atau pengamat aneh berkepala kuda yang diam. Sebaliknya itu mulai bergerak, berjalan santai menuju dinding barat ruangan, seolah-olah itu tahu bahwa teknisi yang sedang koma berada tepat di sisi lain. Saat mencapai dinding, itu tidak berhenti. Itu hanya menembus struktur padat, menghilang melalui batu bata dan mortir, dan muncul kembali di lorong di luar. Wanita tak berwajah itu mendekati tubuh teknisi yang tengkurap. Dia berjongkok di sampingnya dan meletakkan tangannya di bawah dagunya, memutar kepalanya sehingga bisa menatap matanya atau menatap seefektif mungkin saat tidak punya mata sendiri. Setelah beberapa saat merenung dalam diam, makhluk tak berwajah itu meletakkan tangannya di dahi teknisi itu. Perlahan, tangannya mulai bergerak melalui kepalanya,
menjangkau jauh ke dalam tengkoraknya, seolah-olah tangannya tidak sekuat hantu. Sama seperti makhluk mimpi buruk misterius ini yang mampu menembus dinding, tampaknya itu juga mampu menembus daging. Setelah beberapa saat, wanita tak berwajah itu menarik tangannya dan menjatuhkan kepala teknisi. Dia merosot ke tanah. Wanita tak berwajah itu berdiri dan lalu menghilang seketika. Pada saat yang sama, gadis di ruangan lain mendengus dan bergerak. Dia mengedipkan matanya terbuka. Untuk sesaat dia tidak ingat di mana dia berada. Matanya melihat ruangan asing selama beberapa detik sebelum dia ingat bahwa dia berpartisipasi dalam studi tidur. Betul sekali, dia mencoba mencari tahu apakah dia bisa menemukan bantuan untuk apnea tidurnya. Ironisnya, dia justru tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Saat dia melepas alat CPAP, dia bertanya-tanya apakah mungkin dia harus mempertimbangkan untuk membeli satu untuk dirinya sendiri. Model khusus ini tampaknya bekerja lebih baik daripada yang dia coba sebelumnya. Dia merenggangkan tubuh dan duduk. Saat itu teknisi menerobos masuk ke dalam ruangan. Dia panik dan kehabisan nafas, dan dia mencari di depan dan di belakang untuk mencari orang asing berkepala kuda yang misterius itu. Tapi tidak ada tanda-tanda makhluk itu sekarang. Sama seperti wanita tak berwajah itu menghilang tanpa jejak. Gadis itu menatapnya bingung kenapa dia begitu kesal. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur. "Apakah kamu melihatnya?" kata teknisi terengah-engah. "Makhluk itu? Makhluk bayangan?" Gadis itu mengangkat alis skeptis. "Apa yang kamu bicarakan?" Dia berkata. "Aku baru saja bangun tidur." Teknisi itu mulai memberikan penjelasan, tapi gadis itu hanya memutar matanya. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan untuk tidurnya, tapi sepertinya teknisi lah yang benar-benar bermasalah. Deskripsinya terengah-engah tentang monster berkepala kuda dan wanita tak berwajah jelas terdengar seperti mimpi buruk baginya. Kamu akan berpikir bahwa pria yang menjalankan studi tidur tidak akan mudah bingung seperti itu. Dia cukup yakin bahwa dia mungkin baru saja tertidur di tempatnya, dan sekarang dia malu untuk mengakui bahwa dia baru saja mimpi buruk. Sedikit yang diketahui oleh salah satu dari mereka bahwa meskipun mereka tidak akan melihat entitas aneh itu lagi, makhluk-makhluk itu akan selalu sangat dekat dengan mereka di masa depan. Sungguh mimpi buruk, tapi apa yang tampak seperti mimpi buruk sebenarnya adalah sebuah anomali yang terkenal di organisasi SCP. Ini secara resmi ditunjuk sebagai SCP-3060, tapi agen lebih sering menyebutnya sebagai mesin mimpi. SCP-3060 adalah perangkat medis kecil yang secara biasa menyerupai mesin Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. Bahan yang menyusun SCP-3060 tidak anomali dan beroperasi dengan cara yang sama seperti mesin CPAP biasa dari ukuran dan pembuatannya. Organisasi saat ini punya 5 SCP-3060 dalam pengawasannya. Efek anomali SCP-3060 menjadi jelas saat dipakai oleh manusia yang sedang tidur. Saat seorang individu mengenakan SCP-3060 memasuki siklus REM kedua, entitas incorporeal humanoid selanjutnya disebut sebagai SCP-3060-A akan muncul dalam radius 5 meter dari individu tersebut dan berdiri di depan mereka sampai mereka bangun. Pada titik ini SCP-3060-A akan hilang dan orang yang memakai SCP-3060 akan terinfeksi. Sejak saat itu, terlepas dari apakah individu tersebut memakai SCP-3060, entitas SCP-3060-A yang sama akan muncul saat mereka memasuki siklus REM kedua mereka setiap malam dan tetap mengawasi mereka sampai terbangun. Sementara SCP-3060-A muncul sebagai siluet tanpa ciri pada manifestasi pertama, itu dengan cepat mengambil bentuk unik berdasarkan masing-masing individu yang terinfeksi. Entitas SCP-3060-A tidak punya penampilan standar dan tidak jelas faktor apa yang menentukan bentuk akhir dari setiap individu SCP-3060-A. Karena manifestasinya berhubungan dengan tidur REM, peneliti agensi berspekulasi bahwa penampilan SCP-3060-A mungkin dipengaruhi oleh mimpi dari orang tidur yang terinfeksi. Sejauh ini SCP-3060-A yang diamati termasuk bayi manusia yang seluruhnya terdiri dari gigi yang menyatu, seorang wanita tua tanpa mata yang mengenakan pakaian gelap, dan humanoid yang sebagian hancur terdiri dari abu dan mengenakan pakaian dalam merah. Humanoid telanjang yang ditutupi jejak ban dan menunjukkan tanda-tanda luka parah. Humanoid yang tubuhnya terdiri dari mulut besar dan badut. Beberapa peneliti telah mencatat bahwa penampakan bayangan awal dari deskripsi ingatan SCP-3060-A, entitas yang dilaporkan selama serangan kelumpuhan tidur, tapi sejauh ini tidak ada hubungan konklusif yang ditemukan. Saat SCP-3060-A hadir, siapapun yang berdiri dalam radius 50 meter dari orang yang terinfeksi akan memasuki keadaan katatonik. Pada titik ini, tambahan dari SCP-3060-A akan muncul. Entitas SCP-3060-A tambahan kemudian akan mendekati subjek katatonik, menembus benda padat secara bertahap kalau subjek berada di ruangan terpisah. Saat tiba di subjek, SCP-3060-A yang baru akan menggerakkan tangannya melalui tengkorak subjek dan kemudian menghilang, menyebabkan subjek langsung tertidur. Semua subjek yang disentuh oleh entitas SCP-3060-A dengan cara ini menjadi kejadian baru SCP-3060 yang terinfeksi saat bangun. Membangunkan orang tidur yang terinfeksi akan menyebabkan SCP-3060-A yang hadir segera menghilang dan subjek katatonik mendapatkan kembali gerakannya. Semua upaya untuk berkomunikasi dengan SCP-3060-A sejauh ini tidak berhasil. Orang yang terinfeksi oleh SCP-3060 pasti akan menderita efek kesehatan jangka panjang, paling sering dikaitkan dengan kurang tidur yang parah. Selama 3 hari, individu yang terinfeksi mulai menunjukkan kelelahan,
perubahan suasana hati, gangguan kinerja, dan masalah ingatan yang semuanya begitu parah sehingga tidur malam yang nyenyak pun tidak banyak mengurangi dampaknya. Individu yang terinfeksi sering melaporkan mimpi buruk yang sering terjadi meskipun tidak ada tema sentral atau korelasi yang diamati dalam isi mimpi ini, dan juga tampaknya tidak sesuai dengan kemunculan orang yang terinfeksi yang didatangi SCP-3060-A. Dalam sebulan, individu yang terinfeksi akan mulai mengalami halusinasi visual dan pendengaran, serta delusi bahwa pikiran mereka dikendalikan oleh kekuatan luar. Segera setelah itu, individu yang terinfeksi menjadi psikosis penuh karena tidak dapat membedakan isi mimpi dari kenyataan. Dalam kasus ekstrim, setelah setidaknya 2 bulan infeksi, rambut rontok, rhinitis subita, kebutaan sebagian atau seluruhnya, keluhan somatik, katapleksi, dan sindrom anggota tubuh asing telah diamati. Upaya staf medis untuk meringankan kondisi ini dalam jangka panjang sejauh ini telah menemui kegagalan, meskipun kurang tidur ironisnya terbukti efektif dalam menunda sementara timbulnya gejala yang lebih parah. Kalau tidak ada subjek manusia yang memasuki area efek individu yang terinfeksi SCP-3060 selama tidur REM selama 7 hari berturut-turut, atau individu yang terinfeksi meninggal, SCP-3060-A akan muncul. Entitas SCP-3060-A kemudian akan melanjutkan untuk mencari manusia tidur terdekat. Setelah menemukan orang tidur, SCP-3060-A akan berdiri di dekatnya sampai mereka memasuki siklus tidur REM berikutnya, di mana entitas SCP-3060-A akan mencapai tengkorak mereka dan menghilang. Pada titik ini, individu yang sedang tidur akan terinfeksi. Kalau individu yang sedang tidur bangun sebelum proses selesai, atau kalau SCP-3060-A tidak dapat menemukan subjek yang cocok dalam waktu 3 jam, itu akan menghilang tanpa menyebarkan infeksi SCP-3060. Dalam satu percobaan, individu yang terinfeksi ditempatkan di sel penahanan humanoid standar 4 anggota tingkat D ditempatkan di sel yang bersebelahan. Saat individu yang terinfeksi tertidur dan memasuki siklus REM kedua, SCP-3060-A muncul dengan hasil yang dapat diprediksi. SCP-3060 pertama yang muncul menyerupai humanoid tanpa kepala dengan lengan dan kakinya digantikan oleh tulang belakang. Itu berdiri di dekat orang tidur yang terinfeksi, menonton tanpa gerakan, bahkan saat tempat tambahan SCP-3060-A bermanifestasi di dalam sel. Kelima, SCP-3060-A berdiri dalam pengamatan diam terhadap orang yang terinfeksi tidur selama kurang lebih 5 menit. Pada titik ini, keempat anggota tingkat D di sel yang bersebelahan telah mengalami keadaan katatonik, mengingat mereka berada dalam zona pengaruh seluas 50 meter persegi yang ditetapkan oleh SCP-3060-A pertama. Setiap anggota tingkat yang terjaga pada saat manifestasi diamati membeku dengan ekspresi stres yang ekstrim di wajah mereka. 4 tambahan SCP-3060-A lalu mulai menyebar, masing-masing bergerak menuju sel anggota tingkat yang berbeda, secara bertahap menembus benda padat yang diperlukan untuk mencapai target yang dimaksud. Setiap SCP-3060-A tambahan menyelesaikan manifestasinya dengan menjangkau tengkorak targetnya dan kemudian mengambil bentuk akhir yang pasti sebelum menghilang. 4 SCP-3060-A tambahan masing-masing berwujud manusia laki-laki dengan simbol matematika sebagai pengganti fitur wajah. Humanoid yang terdiri dari benang yang dililit rapat, humanoid putih tanpa fitur yang mengenakan jas lab organisasi, dan hitam tanpa bagian humanoid mengenakan kumpulan regalia dari rezim otoriter yang berbeda. SCP-3060-A pertama terus berdiri dalam pengamatan diam dari orang tidur terinfeksi pertama setelah makhluk lain menghilang. Tetap demikian sepanjang malam sampai dia bangun. Karena di SCP-3060 tidak ditemukan perbedaan apapun dari mesin CPAP normal, agen SCP saat ini hanya sedikit tahu tentang bagaimana SCP-3060 dapat menyebabkan manifestasi ini, siapa yang membuat SCP-3060, atau untuk tujuan apa. Saat ini satu-satunya saran yang dapat ditawarkan peneliti SCP adalah, kalau kamu sulit tidur dan ingin menggunakan mesin CPAP, pastikan kamu membeli merek terkenal. Kalau tidak, kamu mungkin hanya membuka diri ke dunia mimpi buruk, insomnia, dan pengunjung nokturnal yang diam dalam kehadirannya. Serang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-2119, parasit menular, untuk kisah lain tentang sesuatu yang selalu waspada saat kamu tidur. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.